Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjuangan kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bukalah hati kami, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabda kudus-Mu ini dengan baik, dan juga dapat memetik buah-buah permenungan yang dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan iman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah yang dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, pengalaman ditolak itu rasanya tentu tidak enak. Akan kadang-kadang menyakitkan, mengecewakan, mengerdilkan semangat, membuat malu, tersinggung, ataupun bahkan marah. Mungkin ada pengalaman dari antara kita bagaimana sudah berulang kali melamar suatu pekerjaan tetapi terus gagal dan ditolak. Tidak hanya dalam melamar kerja, biasanya saja untuk mendekati seseorang yang kita sukai, dalam pertemanan kita atau bahkan di dalam keluarga kita, kita pun kadang mengalami penolakan. Saya kira bagi para pengamen dan pengemis, masalah penolakan ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa mereka alami. Betapa seringnya mereka mendapatkan tangan yang menolak apa yang mereka tawarkan, atau bahkan tidak diajukan sama sekali. Sales door to door juga pun mengalami hal yang sama. Pada saat mereka menawarkan produk tertentu, seringkali juga mereka mengalami yang namanya penolakan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, siapapun di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya penolakan tersebut. Kalau kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita, tentu kita akan sependapat bahwa rasa sakit itu akan dialami saat kita mengalami penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika ide kita, ketika pikiran kita, ketika pendapat kita, bahkan hal-hal yang baik yang kita sampaikan dan kita tawarkan kepada orang lain, langsung ditolak begitu saja. Bahkan kadang-kadang dengan kata-kata yang cenderung kasar. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini dapat memberikan keteladanan kepada kita semua.
Dia adalah figur teladan bagi kita semua. Beratnya tugas yang dialami atau yang dijalankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mulai nampak ketika dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya di kampung halamannya sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, yang seharusnya mereka itu memberikan dukungan terhadap karya keselamatan yang mulai dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi justru merekalah yang kini berusaha untuk melemahkan semangat Yesus. Dalam Injil kita melihat mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang berpandangan luas dan bijaksana. Menghadapi penolakan-penolakan orang sekampungnya, Tuhan Yesus nampak tidak marah kepada orang-orang yang menolaknya, kepada orang-orang sekampung yang menolaknya. Dia tidak merenungi dan meratapi nasibnya, mengapa hal ini terjadi atau mengapa hal itu terjadi. Dia juga tidak menyerah begitu saja akan kondisi yang dialaminya. Ia bahkan tetap fokus kepada visi dan misinya untuk melanjutkan setiap pekerjaan yang harus ia lakukan demi keselamatan manusia. Penolakan yang Tuhan Yesus alami justru membangkitkan semangatnya untuk tetap mengajar di tempat asalnya, di kampungnya sendiri. Yesus Tuhan kita bahkan mengutus ke-12 muridnya untuk mengajar di situ, untuk meminta mereka dan memberitakan bahwa setiap orang harus bertobat. Bahkan mereka pun diberikan kuasa untuk mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus justru ia manfaatkan untuk membangkitkan semangatnya dan bahkan pula membangkitkan semangat para muridnya dalam mengajarkan kebenaran dan membawa keselamatan kepada orang di sekitarnya. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, berbagai penolakan tentu saja pernah kita alami dan akan terus terjadi. Marilah kita menjaga agar berbagai penolakan tersebut jangan sampai membuat kita patah semangat dan hancur berantakan di dalam kegagalan-kegagalan itu. Justru penolakan-penolakan seperti itu seharusnya mampu menjadi stimulus, mampu menjadi penyemangat bagi kita semua dan pembelajaran bagi kita agar kita bisa lebih tumbuh, lebih kuat dalam berjuang untuk mencapai tujuan baik yang sama-sama kita harapkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup bersamanya akan menjadi hidup yang bebas dari penolakan. Tuhan justru malah mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang menolak diri kita jika kita setia dalam iman, mengikuti dan meyakininya. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk tidak menjadi lesuh oleh penolakan-penolakan yang ada dalam kehidupan kita, tetapi terus berjuang berjalan di dalam iman. Karena kita, waktunya sudah tiba, kita akan melihat buah-buah yang sudah Tuhan Yesus siapkan sendiri bagi kita dalam perjuangan dan karya-karya pelayanan kita. Penolakan para sahabat insani yang terkasih di dalam Kristus akan selalu terjadi kapan saja dan di mana saja. Tetapi melalui Injil hari ini kita diajak untuk tidak pernah menyerah. Tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun dalam melaksanakan tugas perutusan dan pelayanan kita walaupun berhadapan dengan penolakan-penolakan yang terjadi. Sebab sukacita di dalam karya penolakan itu bukan berasal dari manusia atau keadaan di dunia ini, tetapi sukacita dalam pelayanan itu berasal dari Tuhan Sang Empunya kehidupan. Roh Kudus membantu kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan dan kesegaran iman di dalam diri kami melalui sabda kudus-Mu ini. Buatkanlah kami untuk selalu kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dan terlebih dalam tantangan-tantangan iman kami. Semoga kami mampu untuk semakin mengembangkan hidup dan iman kami, menghasilkan buah-buah yang bertumbuh, yang semakin banyak di dalam berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung,
mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.